Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan mockup dan tampilan untuk aplikasi LCL. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Nama saya Muhammad Agung Arasi. Nama saya Sylvia Aristantri. Nama saya Windy Junior Ningtyas. Nama saya Titik Triwijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Aristantri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup untuk aplikasi LCL ya, pengiriman jasa informasi LCL. Nah, yang pertama saya menjelaskan bagian mockup untuk customer. Nah, nanti di aplikasi ini yang digunakan untuk customer, langsung masuk ke start. Nah, start ini langsung masuk dari mulai sign in, sign up, dan forgot password. Nah, biasa ya pada umumnya kita ketika memasuki aplikasi itu pasti kita harus punya akun dulu. Akun ini ketika kita belum punya pasti akan ada pilihan create account. Nah, nanti di aplikasi kita nanti juga akan ada seperti itu, create account buat yang belum mempunyai akun. Dan untuk yang sudah mempunyai akun langsung masukin email dan passwordnya. Setelah itu langsung login ya. Nah, setelah login ada dashboard, langsung masuk ke dashboard. Nah, di menu dashboard ini ya ada submenunya, ada cek ongkir, ada kirim paket, ada riwayat pengiriman, terus ada profile, notifikasi, customer service, dan pengaturan. Nah, di sini untuk cek ongkir, dalam cek ongkir ini nanti kita akan menginput kota asal dan tujuan kita. Nah, di situ langsung aja diinput dari mana kita mengirim barang tersebut dan juga kemana tujuan kita mengirim ya. Nah, terus yang kedua itu ada input berat dan dimensi paket. Nah, setiap kita menggunakan program LCL pastinya kita harus menghitung CBM terlebih dahulu dong untuk mengetahui apa yang masih ruang di dalam, ada ruang nggak, yang berapa sih ruang kita di dalam barang kita ini yang akan kita masukkan ke kontainer itu. Dan pastinya kita juga harus mengetahui seberapa sih CBM yang masih tersedia dalam kontainer tersebut. Nah, makanya kita terlebih dahulu disuruh untuk menginput CBM yang kita perlukan untuk barang kita. Ya, namanya LCL pastinya kita itu ya switch dengan barang orang lain. Kita mengirim barang dengan menghitung CBM kita sendiri untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Terus ada hasil setelah kita input, ada input CBM, terus ada input kota asal dan tujuannya, itu pas langsung masuk ke estimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini langsung otomatis masuk dengan perhitungan sesuai dengan CBM yang digunakan. Terus juga jarak dimana dari antara asalnya sampai tujuannya. Nah, terus juga yang di cek ongkir ini ada pembandingan layanan ya. Kita bisa memilih mau layanan yang gimana. Terus setelah itu dalam cek ongkir ini kita kan langsung nih booking. Kita mau booking di ukuran CBM ya sekian. Nah, kita bisa memilih kontainer kan pastinya dalam satu kapal ini nggak cuma satu kontainer doang dong yang berangkat. Nah, pastinya ada beberapa kontainer. Kita nanti akan menampilkan nih kontainer, ada misal ada 3 kontainer, kita bisa menampilkan di sini dengan jumlah CBM yang masih tersedia di kontainer tersebut. Nah, kalian bisa memilih. Setelah memilih, kalian nanti akan langsung itu booking. Di booking nanti juga akan ada detail permintaan kalian, termasuk dari tanggalnya, dari tujuannya, terus jumlah beratnya gitu ya. Terus setelah itu di dalam booking itu nanti akan tersedia barcode. Barcode itu nanti ya berisi pesanan kalian tadi, bookingan kalian tadi. Nah, setelah itu langsung masuk ke kirim paket. Di submenu kirim paket ini si customer itu disuruh untuk menginput data pengirim dan penerimanya, terus juga estimasi biaya langsungnya dan konfirmasi dan buat tracingnya. Nah, di sini di dalam kirim paket ini kita menyediakan kolom untuk menyediakan tempat ya untuk mengupload
dokumen-dokumen karena kita programnya online ya, jadi diuploadnya melalui online. Terus juga ada itu riwayat pembayarannya. Pembayaran ini bisa melalui berbagai media ya. Ada melalui transfer di semua bank. Terus yang selanjutnya masuk ke submenu riwayat pengiriman. Nah, di riwayat pengiriman ini kita bisa melihat daftar paket yang sudah dan sedang dikirim. Nah, yang kedua juga ada detail pengirimannya seperti resi, status, dan tanggalnya. Biasanya ketika kita memesan membooking pasti ada resinya dulu ya. Nah, terus yang selanjutnya masuk ke profile. Di profile ini kita bisa ada informasi mengenai pengguna, tentunya profil kita ya, seperti aplikasi pada umumnya. Terus juga alamat kita, alamat yang tersimpan, kan kita pastinya menginput alamat terlebih dahulu ya, alamat kita sendiri. Nah, terus juga ada dompet digital atau saldo yang bisa digunakan untuk pembayaran. Terus juga ada riwayat pembayaran yang telah kita lakukan. Jadi sekian untuk mockup dari customer. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan tampilannya. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman-teman saya ya mengenai mockup tentang customer gitu ya. Nah, di sini aplikasi yang tersedia, ketika kita buka aplikasi tersebut langsung diarahkan ke menu login atau daftar buat akun baru. Nah, ketika kita sudah punya akun baru, langsung saja kita mencet login ya. Di dalam login itu nanti langsung diarahkan ke dashboard. Dashboard sendiri ada isi yang namanya cek ongkir, kirim paket, riwayat pengiriman, dan customer service. Langsung saja tanpa basa-basi kita pencet di cek ongkir. Di cek ongkir sendiri nanti ada yang namanya cek input tanggal, ada tempat awal pengiriman dan tujuan pengiriman. Ya. Di sini saya isi tempat tujuan pengirimannya itu ke Singapura, asal dari Palembang. Langsung juga ada input CBM. Input CBM ini ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Dan ketika sudah mengisi kolom ini, nanti langsung secara otomatis keluar total daripada muatan kita. Ya, langsung saja kita submit. Pencet submitnya, langsung nanti diarahkan ke cek ongkir. Di cek ongkir sendiri tersedia di situ ada estimasi harga dan kontainer yang tersedia. Di sini kita bisa lihat kontainer yang tersedia ini ada Evergreen, Indochina, dan Costco ya. Langsung saja kita booking. Nah, kita pencet booking, langsung nanti diarahkan ke cek ongkir. Nah, dalam cek ongkir ini ada detail pesanan guys. Pesanan kita itu nanti semuanya dirincikan di sini. Ada juga barcode pesanan ya. Oke. Nah, mari kita kembali dan kita pencet di kolom kirim paket. Nah, ini kirim paket ada namanya upload dokumen dan pembayaran. Kalau dikirim paket begitu ya. Nah, kalau yang di riwayat pengiriman, langsung semuanya itu ada riwayat pengiriman dari customer. Di sini ada resi, ada status, ada tanggal, ada daftar paket terkirim. Nah, langsung kita masuk ke customer service. Nah, di customer service ini nanti ada nomor atau kontak admin ya untuk dihubungi. Dan juga saya lupa, di sini juga ada yang namanya akun pengguna. Profil gitu ya. Di sini profil ini yang di foto ini bisa kita pencet langsung ketemu di profil. Oke. Nah, sekian saya menjelaskan tentang aplikasi LCL online dari customer. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya itu mockup mitra. Di sini mitra akan membuka web kami. Yang pertama dia akan menemukan start, sign in, sign up, dan forget password. Selanjutnya yaitu dashboard. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada daftar pengiriman, booking penjadwalan, dokumen dan administrasi, status pembayaran, penilaian dan umpan balik. Yang terakhir ada profil dan pengaturan mitra. Yang pertama ada daftar pengiriman. Di sini mitra akan mendapatkan filter berdasarkan status, seperti kayak menunggu, dalam proses, selesai, dan gagal. Yang kedua ada detail pengiriman. Di sini ada kayak nomor resi, asal tujuan,
estimasi waktu, dan status pembayaran. Selanjutnya yaitu ada booking dan penjadwalan. Yang pertama ada formulir booking pengiriman barang LCL. Selanjutnya mitra akan pilih jadwal penjemputan dan pengantaran. Yang terakhir ada estimasi harga otomatis. Yang selanjutnya ada dokumentasi dan administrasi. Di sini mitra akan mengupload dan unduh dokumen pengiriman seperti kayak bukti serah terima. Yang kedua ada tanda tangan digital untuk bukti serah terima atau POD. Yang terakhir ada riwayat dokumen. Selanjutnya yaitu penilaian dan umpan balik. Di sini ada fitur rating atau review untuk setiap pengiriman. Yang kedua ada riwayat penilaian dari pelanggan. Dan yang terakhir ada profil dan pengaturan mitra. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada data profil mitra seperti nama kontak, rekening, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengaturan notifikasi. Dan yang terakhirnya yaitu histori pembayaran dan Innovest. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Win. Saya akan menjelaskan mengenai mockup admin. Pertama yaitu start. Yang kedua sign in, sign up, forgot password. Lalu masuk ke dashboard, daftar pengiriman, daftar booking dan penjadwalan, dokumen pengiriman, user dan mitra, dan pembayaran. Lalu di daftar pengiriman ada daftar pengiriman, yaitu daftar pengiriman LCL lengkap dengan fitur status baru, diproses, dikirim, selesai, dan bermasalah. Detail pengiriman, nomor resi, asal, tujuan, estimasi, status pembayaran. Lalu di daftar booking dan penjadwalan ada daftar booking dan penjadwalan, kelola permintaan booking pengiriman dari pelanggan dan mitra, penjadwalan penjemputan pengiriman barang, dan alokasi kontainer dan ruang muat LCL. Lalu di dokumen pengiriman ada manajemen upload, ada verifikasi, ada kelola dokumen pengiriman, invoice, surat jalan, tol lisit. Lalu sistem tanda tangan digital untuk bukti serah terima. Lalu ada arsip dokumen dan riwayat transaksi. Di user dan mitra ada kelola data mitra, ekspedisi, driver, agen, dan vendor. Lalu kelola akun pelanggan dan admin internal, dan pengaturan hak akses dan peran pengguna. Pembayaran ada monitoring status pembayaran pelanggan dan vendor, input verifikasi dan pembayaran, pembuatan dan cetak invoice, serta laporan keuangan. Saya akan menjelaskan tampilan dari admin. Yang pertama yaitu sign in, login. Masukkan email, nama, password, dan password ulang. Ketiga, buka daftar pengiriman, yaitu ada pengiriman baru, pengiriman proses, pengiriman selesai, atau ada masalah. Kedua yaitu ada daftar booking dan penjadwalan. Dan ketiga ada dokumen pengiriman, bisa dibuka invoice yang pertama, kedua surat jalan, ketiga tally sheet, keempat tanda tangan digital, ketiga riwayat transaksi, kelima riwayat transaksi, keempat ada user dan mitra, bisa dibuka, ada data mitra, akun pelanggan dan admin, akses dan peran pengguna. Dan kelima ada pembayaran. Pembayaran ada struktur pembayaran, pelanggan dan vendor, input dan verifikasi, invoice, dan laporan keuangan.
Terima kasih.